Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu guru semua, tentunya di Bimbela Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi latihan soal AKG ya, AKG TK tahun 2024. Kali ini materinya terkait dengan pedagogik di part yang keempat. Oke Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan bisa diklik subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami di Bimbela Channel. Oke, kita langsung saja mulai dari soal yang pertama. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, atau D. Moral. Dan jawaban yang tepat adalah C. Kecerdasan emosional. Lanjut. Seorang peserta didik mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, atau D. Kognitif. Dan jawaban yang tepat adalah C. Sosial emosional. Lanjut soal berikutnya. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Dan jawaban yang tepat adalah A. Sosiometri. Lanjut. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, atau D. Konstruktivisme. Dan jawaban yang tepat adalah D, yaitu konstruktivisme. Soal berikutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, atau D. Konstruktivisme. Dan jawaban yang tepat adalah A, yaitu behaviorisme. Latihan soal berikutnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, atau D. Nativisme. Dan jawaban yang tepat adalah A, yaitu humanistik. Lanjut soal berikutnya. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, atau D. Kognitivisme. Dan jawaban yang tepat adalah A, yaitu sibernetik. 38. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, atau D. Sibernetik. Dan jawaban yang tepat adalah B, atau konstruktivisme. Oke, lanjut 39. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan.
Dan jawaban yang tepat adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini, kecuali satu, yakni A. Metode mengajar yang digunakan guru, B. Karakteristik bahan ajar, C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran, atau D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Dan jawaban yang tepat adalah C, yaitu waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu latihan soal kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.